Qala an-nabiy sallallahu alaihi al-babur rabi'u fi fadilati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, para remaja, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan bacaan kitab Lubabul Hadis sampai dengan bab yang keempat, al-babur rabi'u fi fadilati salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat di dalam menerangkan keutamaan membaca salawat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa atau siapa orang yang membaca salawat atas aku, kata Nabi, satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah memberikan rahmat kepada orang itu 10 rahmat. Jadi kalau kita baca salawat satu, Allah balas 10. Ya. Bahkan di dalam syarahnya kitab Tanqihul Qaul ini dikatakan qala ba'du sahabah, telah berkata oleh sebagian sahabat di Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah berselawat kepada orang, ya, Allah berselawat 10 kali, liman shalla alaika marratan wahidatan, kepada orang atau kepada orang yang berselawat kepada Nabi marratan wahidatan. Allah berselawat 10 kali kepada orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Ini para sahabat tanya sama baginda Nabi, apakah yang demikian itu bagi orang yang hatinya khusyuk? Qala, maka Nabi menjawab, tidak. Wa huwa likulli musalli alayya. Bahkan Nabi mengatakan, itu balasan orang yang baca 1 kali selawat kepada baginda Nabi 1 kali, Allah balas 10, bagi setiap orang yang membaca selawat kepada Nabi sekalipun dalam keadaan lalai. Wa yu'tihillahu, bahkan memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala amsalal jibal, seperti pahala gunung. Wal malaikatu, dan para malaikat, tad'u lahu wa tastaghfiru lahu, dan para malaikat mendoakan baginya dan memintakan ampun bagi orang yang baca selawat walaupun cuma 1 kali sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana hadiral qalbi, adapun kalau dia baca selawatnya dalam keadaan khusyuk, artinya hatinya itu benar-benar meresapi, khusyuk, enggak kemana-mana, pikirannya fokus, ya, ingat sama Nabi. Waktu salati, ketika ia membaca salawat alaihi atas Nabi, fala ya'lamu qadra dzalika illallahu ta'ala,
maka tidak ada yang dapat mengetahui kadar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca selawat itu saudara begitu besar pahalanya, ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan wa anna jami'al a'mal, dan sesungguhnya semua amal ibadah minhal qabul wa minhal mardud. Ya. Ada kalanya itu amal ibadah sebagiannya diterima, ada sebagiannya ditolak. Illa salata 'alan nabi. Kecuali ibadah membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maqtu'un. Maka sesungguhnya baca selawat itu pasti biqabuliha, dengan diterima. Tuh. Walaupun enggak tahu artinya. Ikraman lahu, karena memuliakan lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahaka, dan dihikayatkan ittifaqul ulama'i ala dzalika, dan bersepakat semua ulama atas yang demikian itu. Jadi kalau baca selawat, Bu, nih, Bapak, Saudara, khusyuk enggak khusyuk, lalai kek, atau kita pengen pamer kek, dipuji orang, diterima. Kalau baca selawat mah, ya, bahkan doa, kita berdoa nih, kagak pakai selawat, mohon maaf, doa kita tergantung bainas sama'i wal ardh. Gantung tuh doanya, naik kagak, turun kagak, ngambang antara langit dan bumi. Sehingga orang yang berdoa membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya syarat doa diterima harus ada selawat, ya. Bahkan dalam satu hadis yang lain dikatakan lau anna abdan, jikalau seorang hamba jaa yaumal qiyamati, datang besok ia pada hari kiamat, bihasanati ahli dunia, dengan kebaikan-kebaikan penduduk dunia, walam yakun fiha as-salatu alayya, akan tetapi di dalam kebaikan itu tidak didapati selawat kepada Nabi, ruddat alaihi, maka ditolak kebaikan atas dirinya, walam tuqbal, dan enggak diterima, saudara. Tuh. Jadi baca selawat ini penting, ya. Amalan yang paling enak udah selawat. Khusyuk enggak khusyuk, riya enggak riya, diterima kalau selawat mah. Maka selawat itu bentuknya banyak, ya. Bentuknya selawat itu banyak, ya. Tuh hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yang berikutnya, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah, barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah, maka tidak akan mati sebelum dikhabarkan baginya dengan surga. Besok orang kalau mau mati itu biasanya wajahnya ngelihat langit-langit rumah. Ya, delik apa? Delik ya? Bahasa kita tuh. Tuh anak, bini, saudara, ada yang pegang kaki, ada yang pegang tangan, ada yang bacain Yasin. Ya, Pak RT ada kumpul di depan, udah rapat. Ada yang bisikin, udah bukain bajunya. Ya, ya macam-macam. Ya. Ada yang udah mau dibukain bajunya, dia masih sadar, enak aja gue belum pengen mati. Ya, macam-macam tuh orang. Ya, ada yang bacain surah Yasin, ada yang baca surah Ar-Ra'du, ada yang bacain macam-macam dah. Ya. Cuma saudara, ya, besok manusia bakal dimatikan bagaimana kebiasaan ketika dia masih hidup. Ya, nah orang yang suka baca selawat, bahkan dia baca selawatnya matanya nggak pules sebelum baca selawat 1000 kali kepada Nabi, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah, dia nggak bakal mati sebelum besok dikhabarkan baginya surga. Besok di dinding langit-langit rumahnya begitu matanya mendilik, yang diperlihatkan itu surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah, summastaqamu, kemudian ia beristiqamah, mantap teguh pendirian dalam ibadah, susah ibadah, kaya ibadah, hujan datang ngaji, enggak hujan datang ngaji, mantap teguh pendirian istiqamah. Orang-orang yang seperti ini, saudara, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika besok dia mau dicabut ruhnya, turun para malaikat. Ngapain? Alla takhafu wa la tahzanu, ngibur tuh orang yang istiqamah ibadah kepada Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut
Dan jangan kau bimbang, kita takut yang besok kita akan hadapi malaikat maut. Kita bimbang yang kita tinggalkan harta, istri, anak, tanah, macam-macam kita tinggalkan. Kita bingung, kita takut. Dihibur sama malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bimbang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh diperlihatkan dikhabarkan tuh tempat kembali kita, surga. Saudara, ini mata kalau udah melihat sesuatu yang indah, terkadang apa yang rasanya sakit itu bisa lupa karena keindahan sesuatu yang kita lihat dari mata kita. Dulu waktu zaman bengkong orang sunat itu ditakut-takutin anak yang sunat itu pakai uleran kobra tuh yang dari apa tuh? Dari mainan tuh. Tuh ada ular kobra tuh, mata kita ngelihat, burung kita putus. Sama bengkong nggak berasa udah. Ya. Ada orang cantengan kakinya, baru ngangkat nanah. Cantengan kalau baru mau jadi kan ngebetnya bukan main. Meriang, ya. Agak enak dah, keringet dingin. Karena dia demen nonton dangdut, saudara, hujan-hujan pergi ke Bambu Apus, ada Pamilis Group. Ya. Biduannya cakep, itu matanya melihat biduan, kaki yang cantengan keinjek sepatu pantopel, sepatu abri, agak berasa. Tuh cantengan sembuh habis nonton apa? Dangdut. Lah itu ada orang cerita begitu. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, berkah nonton dangdut, cantengan baik. Ya. Berkah nonton dangdut, cantengan baik, dia bilang. Emang nggak berasa lo diinjak? Enggak, biduannya cakep tuh. Matanya sudah apa? Besok orang diperlihatkan surga. Begitu dia mau meninggal, diperlihatkan surga di langit-langit rumahnya. Tapi kalau dia nggak istiqomah, bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang taat kepada Allah, selalu berbuat maksiat, bukan surga yang digambarkan, tapi neraka. Begitu anaknya nyebutin kupingnya, nyebut dia ngeliat, udah melengos. Neraka yang dilihatin serem. Dia kesana, dia melengos lagi. Ya. Dia ngelengos lagi, serem. Ya. Tapi kalau yang dilihatin surga, mesem dia. Sebutin, tapi bagaimana tergantung masih hidupnya. Ya, kalau masih hidupnya suka baca selawat, suka zikir, baca la ilaha illallah. Nanti begitu disebutin kupingnya enak. La ilaha illallah. Nyebut la ilaha. Udah kalau udah bisa sekali udah. Jangan pakai 2-3 kali udah. Ya, takutnya nanti 2-3 kali malah kagak dapet. Ya, rasanya baba gue payah banget ini ngomong la ilaha illallah. Udah Allah aja. Allah, nyebut Allah. Sebab orang yang mau dicabut nyawa, saudara, mau dicabut ruhnya, itu andai kata air yang ada di permukaan bumi, di laut dan lain sebagainya dituangkan ke mulutnya, itu nggak akan hilang dia punya dahaga, saudara. Ya, makanya huru-hara ketika mau meninggal luar biasa. Tapi orang bakal dimatikan bagaimana kebiasaannya. Ya, karena biasa ngucap la ilaha illallah habis sholat, subuh baca 100, maghrib baca 100, orang tahlil ikut baca la ilaha illallah, bulan maulid suka baca selawat, tuh dihibur tuh dengan besok tempat kembalinya surga. Wah, ada orang kebalikan, saudara. Kebiasaannya mantun. Ya, kan ada tuh di apa? Di TikTok sama di Facebook sama di YouTube, orang Betawi mau minta rokok aja main pantun-pantunan. Iya. Ada ya? Cuma pantun-pantunan. Nah, besok orang bakal dimatikan bagaimana kebiasaannya. Begitu di kupingnya disebutin nyebut bener dia nyebut. But. Hati gua kalang kabut. Nyawa gua mau dicabut. Bini gua ada yang ngerebut. Tuh, mati. Ya. Kalau begitu gimana, saudara? Ya, bukan ngucap la ilaha illallah. Yang bagus ngucap la ilaha illallah. Hadis yang terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat atas Nabi 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu 10 kali.
Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu 1000 kali. Wa man shalla alayya alfa marra, wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi 1000 kali, lam tamassahun nar, maka tidak tersentuh jasadnya oleh api, ai naru jahannam, yaitu neraka jahan. Wa fi riwayatin, di riwayat lain dikatakan lam yu'adzibhullahu binnar, tidak akan mengazabnya oleh Allah dengan api neraka. Tuh, makanya saudara, yang gampang nih kalau kita mau baca selawat 1000 nih, ya, ini saya ajarin nih. Saya ijazahin kalau mau baca selawat 1000, gampang, nggak lama. Yang penting awal 3 lengkap. Ya, bacanya begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bisa ya? Ayo coba, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali. Tuh 3 lengkap tuh. Ntar kesono ini ya, sallallahu ala Muhammad, 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 sampai 997. Berarti kurang berapa? Nah, 3 tutup lagi kayak di awal, sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 1000 dah. Orang yang baca salawat 1000, yang pertama besok digambarkan tempatnya surga. Yang kedua, orang yang baca salawat 1000, lam tamassahun nar, tidak tersentuh jasadnya oleh api neraka. Saudara gampang ngamalinnya. Bisa. Iya. Cuman yang bagus 1000. Ya. Pokoknya 1000 kan sebentar bacanya, cuma sallallahu alaihi Muhammad. Ibu baca nih dari habis maghrib, sebelum isya udah kelar. Ya nggak apa-apa, lebih bagus. Saya kasih amalan yang gampang. Ya, saya kasih amalan yang gampang. Ini memang luar biasa ibu-ibu gang lapangan. Ngaji tajwid udah nambah 1 ayat. Dikasih yang gampang maunya semua. Luar biasa di sini ngaji. Ya. Oh. Iya, ngaji di sini luar biasa pakai nambah. Ya. Nambah 1 ayat lagi. Ya. Jadi kalau bisa nih, ya, mau baca semua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, nggak apa-apa. Ibu mau baca salawat kamilah 1, Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammad, terus sampai habis, baru 2 menit. Ya, tapi kan kalau tadi ibu baca tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ibu putar tasbih ibu. Itu saya rasa sebelum maghrib, Bu, udah kelar. Saya udah praktekin cuma 15 menit. Jangan pulas mata kita sebelum kita baca selawat 1000 kali buat insya Allah sebelum kita wafat Allah mimpikan kita bertemu dengan Nabi walaupun cuma dalam mimpi. Yang penting istiqomah, apalagi dari awal nih, ya, di bulan Maulid, karena baru ilmunya tahu sekarang. Tahun besok pasang niat masuk bulan Maulid, saya baca setiap malam 1000 kali, minta sama Nabi, ya Allah biar saya berjumpa walaupun cuma dalam mimpi, ya. Sebab man ra'ani fil manami, siapa orang yang melihat aku di dalam mimpinya, bahwa ana, maka itu aku. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.